Perkenalkan, nama saya Veronica Angelina Herlianti Gam dengan NIM 1901060106. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Permasalahan Lingkungan di Sumba Barat Daya. Latar belakang. Pencemaran lingkungan merupakan masalah kita bersama yang semakin penting untuk diselesaikan karena menyangkut keselamatan, kesehatan, dan kehidupan kita. Siapapun bisa berperan serta dalam menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan ini, termasuk kita. Dimulai dari lingkungan yang terkecil, dari kita sendiri, sampai ke lingkungan yang lebih luas. Kota Tambolaka merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Sumba Barat Daya yang memiliki jumlah penduduk sebesar 36,811 jiwa pada tahun 2017 dan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,0449%. Dengan semakin tingginya perkembangan pembangunan dan pertumbuhan penduduk, akan berdampak meningkatkan sampah produk, baik sampah rumah tangga, sampah pasar, maupun sampah lainnya. Pengertian dari pencemaran. Pencemaran adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air atau udara, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Pencemaran juga dapat dikatakan berubahnya tatanan komposisi air atau udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air atau udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi, sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran terhadap lingkungan dapat terjadi di mana saja dengan laju yang sangat cepat dan beban pencemaran yang semakin berat akibat limbah industri dari berbagai bahan kimia termasuk logam. Pengaruh sampah terhadap lingkungan hidup. Pada tahun 2019, tumpukan sampah di beberapa titik di sudut pasar Impres Tambolaka sudah berlangsung lama. Sampah yang terdiri dari kardus, plastik, dan beragam jenis sampah lainnya dibiarkan berserakan di lokasi itu, baik di lokasi pedagang ikan segar, lokasi pedagang sayur-sayuran, hingga bagian dalam pasar, tempat pedagang pakaian berjualan. Seperti pada gambar berikut ini. Pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat Daya lewat Dinas Lingkungan Hidup mengaku mengalami kekurangan anggaran dalam mengatasi sampah. Diketahui, sampah yang bertumpukan di bahu jalan belum bisa diatasi oleh pemerintah lingkup Kabupaten SBD. Sampah-sampah yang berceceran serta sudah membusuk masih menghiasi bahu jalan hingga saat ini. Sampah-sampah yang tidak dikelola dengan baik akan berpengaruh besar terhadap lingkungan hidup yang berada di sekitarnya, di mana sampah akan menimbulkan beberapa dampak negatif dan bencana. Dampak bagi kesehatan. Lokasi dan pengolahan sampah yang kurang memadai merupakan tempat yang cocok bagi beberapa organisme dan menarik bagi berbagai binatang seperti lalat dan anjing yang dapat menimbulkan penyakit. Penyakit diare, kolera, tifus menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengolahan yang tidak tepat dapat bercampur dengan air minum. Penyakit demam berdarah dapat juga meningkat dengan cepat di daerah yang pengolahan sampahnya kurang memadai. Penyakit jamur dapat juga menyebar, misalnya jamur kulit. Penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan. Salah satu contohnya adalah suatu penyakit yang disakitkan oleh cacing pita. Cacing ini sebelumnya masuk ke dalam pencernaan binatang ternak melalui makanannya yang berupa sisa makanan atau sampah. Dampak terhadap lingkungan. Yang pertama ada pencemaran udara. Sampah yang menumpuk dan tidak segera terangkut merupakan sumber bau tidak sedap yang memberikan efek buruk bagi daerah sensitif sekitarnya seperti pemukiman, perbelanjaan, rekreasi, dan lain-lain. Pencemaran air. Prasarana dan sarana pengumpulan yang terbuka sangat potensial menghasilkan lindi, terutama pada saat turun hujan. Aliran lindi
ke saluran atau tanah sekitarnya akan menyebabkan terjadinya pencemaran. Instalasi pengolahan berskala besar menampung sampah dalam jumlah yang cukup besar pula, sehingga potensi lindi yang dihasilkan di instalasi juga cukup potensial untuk menimbulkan pencemaran air dan tanah di sekitarnya. Pencemaran tanah, pembuangan sampah yang tidak dilakukan dengan baik, misalnya di lahan kosong atau TPA yang dioperasikan secara sembarangan, akan menyebabkan lahan setempat mengalami pencemaran akibat tertumpuknya sampah organik dan mungkin juga mengandung bahan buangan berbahaya. Bila hal ini terjadi, maka akan diperlukan waktu yang sangat lama sampai sampah terdegradasi atau larut dari lokasi tersebut. Yang berikut, gangguan estetika. Lahan yang terisi sampah secara terbuka akan menimbulkan kesan pandangan yang sangat buruk, sehingga mempengaruhi estetika lingkungan sekitarnya. Hal ini dapat terjadi baik di lingkungan permukiman atau juga lahan pembuangan sampah lainnya. Proses pembongkaran dan pemuatan sampah di sekitar lokasi pengumpulan sangat mungkin menimbulkan tumpuan sampah yang bila tidak segera diatasi akan menyebabkan gangguan lingkungan. Demikian pula dengan ceceran sampah dari kendaraan pengangkut sering terjadi bila kendaraan tidak dilengkapi dengan penutup yang memadai. Dampak bagi ekonomi, pengolahan sampah yang kurang baik akan membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan bagi masyarakat, bau tidak sedap dan pemandangan yang buruk karena sampah bertebaran di mana-mana. Memberikan dampak negatif terhadap kepariwisataan, pengolahan sampah yang tidak memadai menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Hal penting di sini adalah meningkatkan pembiayaan secara langsung untuk mengobati orang sakit dan pembiayaan secara tidak langsung tidak masuk kerja rendahnya produktivitas. Pembuangan sampah padat ke badan air dapat menyebabkan banjir dan akan memberikan dampak bagi fasilitas pelayanan umum seperti jalan, jembatan, drainase, dan kesimpulan, sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah merupakan konsep buatan manusia. Dalam proses-proses alam, tidak ada sampah, yang ada hanya produk-produk yang tak bergerak. Sampah dapat berada pada setiap fase materi, padat, cair, atau gas. Ketika dilepaskan dalam dua fase yang disebutkan terakhir, terutama gas, sampah dapat dikatakan sebagai emisi. Emisi biasa dikaitkan dengan polusi. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam usaha mengatasi masalah sampah yang saat ini mendapatkan tanggapan pro dan kontra dari masyarakat adalah pemberian pajak lingkungan yang dikenakan pada setiap produk industri yang akhirnya akan menjadi sampah. Industri yang menghasilkan produk dengan kemasan tentu akan memberikan sampah berupa kemasan setelah dikonsumsi oleh konsumen. Industri diwajibkan membayar biaya pengolahan sampah untuk setiap produk yang dihasilkan untuk penanganan sampah dari produk tersebut. Tetapi dalam pelaksanaannya banyak terdapat benturan. Di satu sisi, pemerintah memiliki keterbatasan pembiayaan dalam sistem penanganan sampah. Namun di sisi lain, masyarakat akan membayar biaya sosial yang tinggi akibat rendahnya kinerja sistem penanganan sampah. Sebagai contoh, akibat tidak tertanganinya sampah selama beberapa tahun di kota Tambolaka, tentu dapat dihitung beberapa besar biaya pengolahan lingkungan yang harus dikeluarkan akibat pencemaran udara, akibat bau dan air lindi. Berapa besar biaya pengobatan masyarakat karena penyakit bawaan sampah, hingga menurunnya tingkat produktivitas masyarakat akibat gangguan. Saran, cara pengendalian sampah yang paling sederhana adalah dengan menumbuhkan kesadaran diri dalam diri untuk tidak merusak lingkungan dengan sampah. Selain itu diperlukan juga kontrol sosial budaya masyarakat untuk lebih menghargai lingkungan, walaupun kadang harus dihadapkan pada mitos tertentu. Peraturan yang tegas dari pemerintah juga sangat diharapkan, karena jika tidak, maka para perusak lingkungan akan terus merusak sumber daya. Keberadaan undang-undang persampahan dirasa sangat perlukan. Undang-undang ini akan mengatur hak, kewajiban, wewenang, fungsi, dan sanksi masing-masing pihak. UU juga akan mengatur sosial kelembagaan yang terlibat dalam penanganan sampah.
Tidak mungkin konsep pengolahan sampah berjalan baik di lapangan jika secara instruktur tidak didukung oleh departemen-departemen yang ada dalam pemerintahan. Penjelasan saya mengenai permasalahan lingkungan di Sumba Barat Daya, dan terima kasih.